Di perjalanan setapak melihat Edelweiss yang berceceran, seperti ya adalah Edelweiss yang berceceran kayak gitu. Lalu kata Riko, aduh rezeki nomplok nih, aku ambil aja bunganya. Nah Edelweissnya itu malah diambil banyak, dipungutin sepanjang jalan itu banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya di channel Mistis dan Teror. Saya akan melanjutkan cerita ketiga tentang pendakian Argopuro. Tepatnya hari keempat, Riko ini mengambil bunga Edelweiss. Sebelum lanjut ke videonya, marilah kita berdoa menurut keyakinan masing-masing agar terhindar dari makhluk tak kasat mata. Berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dhal-ladhi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma bayna aydihim wa ma khalfahum. Wa la yukhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ardh. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Berdoa selesai, langsung saja ke ceritanya. Hari keempat, Riko, Sofyan, Rudi dari Rawambi menuju puncak Rengganis dan Argopuro. Nah, di sana itu kanan kirinya banyak sekali Edelweiss, dan Edelweissnya itu beda dari pegunungan yang lain. Pohonnya itu tinggi-tinggi, jadi ya baguslah untuk Edelweissnya. Langsung aja jam 7 mereka start dari Rawambi menuju puncak. Nah, dan mereka ke puncak Argopuro terlebih dahulu. Nah, naik ke puncak, foto-foto seperti biasa. Lalu turun lagi, naik ke puncak yang sebelahnya, yaitu puncak Rengganis. Nah, di sana Riko ini berulah, yaitu ya ada semacam petilasan yang dibuat di sana. Nah, di situ Riko mulai berulah. Waktu mau foto, dia matahin bunga Edelweiss. Ini lalu dipegang, lalu ngasih ke Sofyan, tolong Yan fotoin Yan. Tapi Sofyan ini kesel sama Riko ini, kamu kok sampai matahin Edelweiss itu kan nanti rusak bunganya. Ya udahlah, kamu gak usah banyak bacot, mending fotoin aja udah. Aku gak ngambil kok, cuma ini buat foto aja. Dengan kesal Sofyan, ya udahlah, ini saya fotoin satu kali, gak usah minta foto lagi. Lalu difotoin, ya ditaruh udahlah HP-nya. Nah, ketika kesal, dia diem aja Sofyan di situ. Nah, berulah lagi si Riko ini. Lalu di sana itu ada petilasan. Petilasan itu kan banyak batunya. Batunya ditata seperti makam kayak gitu. Dari atas kelihatan petilasan itu. Lalu Riko ini ngambil batu-batu itu, ditata berbentuk seperti namanya Riko. Dengan kesal Sofyan, kamu buat apa sih? Ambil batu yang di sana buat kayak gitu nama-nama segala. Mending kita foto aja pemandangan di sini. Lalu Riko ini bilang, tadi foto pakai Edelweiss gak dibolehin, kalau kayak gini juga gak dibolehin. Kamu maunya apa sih? Sempat tengkar mereka. Akan tetapi Rudi ya
mengambil jalan tengah, gak usah tengkar, gak usah tengkar, nanti malah berantem di sini. Udah selesai foto-foto. Nah, yang di petilasan itu batunya yang bertulisan nama Riko gak dikembalikan seperti semula. Lalu Sofyan ini ngingetin, kamu kalau ngambil batu itu balikin ke tempatnya, jangan kayak gitu. Lalu Riko ini bersikeras, ya udahlah, nanti kan kalau ada orang foto kan dia bisa foto dengan nama aku, kayak itu kan bagus kalau di atas. Posisinya itu petilasan di bawah. Nah, di sini ada ketinggian, jadi kalau foto itu ya kelihatan namanya kayak gitu. Nah, Riko ini nggak bisa dibilangin lagi, entah harus yang ngingetin gimana, namanya juga orang yang sering ya egois kayak gitu. Nah, di situ Riko sering berulah, sehingga Rudy yang sering ya mendukung apa kata Riko sudah mulai kesel juga. Lalu Sofyan juga bilang, ya udahlah, terserah apa katamu, saya juga gak mau tahu apa yang terjadi sama kamu. Lalu mereka bertiga turun dari tempat itu. Akan tetapi Riko ini bilang ke mereka berdua, kalian berdua aja, kan udah mau deket tempat tendanya. Aku sakit perut nih, mau buang air besar dulu. Dengan alasan buang air besar, Rudy dan Sofyan ini sampai di tenda. Riko malah mengambil Edelweiss di atas sendirian. Lalu bilang, aduh, mumpung gak ada mereka berdua, mending aku metik Edelweiss, masukin tas. Nah, dipetik sampai banyak, sampai ya dipegang seginilah, lalu dimasukin tas kecilnya itu. Ketika dimasukin, kan lumayan lama juga metiknya, cari yang bagus-bagus. Lalu Sofyan ini bilang, kamu sakit perut kok lama banget, ngapain aja di atas? Ya namanya juga sakit perut. Akan tetapi Riko ini gak bilang kalau ngambil Edelweiss, langsung aja dia masukin ke dalam carrier-nya itu. Ketika dimasukin, ya ada di bawah sendiri, ditumpuk dengan baju lagi di atasnya. Lalu ketika packing, yang biasanya carrier-nya itu ya punya Sofyan, punya Rudy, sama punya Riko, ini kan udah dibagi sama rata alatnya, dibagi, dan juga bahannya udah berkurang. Tapi ketika di packing, carrier milik Riko malah gak muat. Lalu Sofyan bilang, kok bisa sih gak muat? Padahal kan makanan kita tambah sedikit, bukan tambah banyak. Lalu Riko ini bilang, ya mungkin aku salah packing, ya udahlah, ini barang aku dititipkan kamu bentar. Loh, kok bisa sih? Punya aku udah tinggal dikit ini, kan itu bagian kamu. Lalu Riko ini bilang, kamu jangan kayak gitu, kamu jangan egois. Ya bilang kayak gitu, tapi ya gimana lagi, ditutup lagi tasnya. Ketika turun dari situ, hari keempat ini udah turun, tapi mereka ngecamp lagi di Cikasur hari kelima. Sedangkan mereka bertiga ini izinnya 4 hari. Lalu dari keluarga mereka mencarinya, kemana anak-anak ini kok masih belum turun. Lalu sampai di base camp, keluarganya ini menanyakan tentang keberadaan anak-anaknya. Ya pihak base camp cuma bilang mungkin lagi di perjalanan turun. Biasanya emang segini bu turunnya, 4 hari, ya lebih dikit ke 5 hari, setengah harinya. Nah ya udah mulai lega keluarganya, mereka turun dari base camp itu, pulang lagi dan minta nomor yang bisa dihubungi pihak base camp untuk menanyakan keadaannya. Hari kelima di Cikasur hari kelima mereka di sana ngecamp. Lalu hari kelima ini di perjalanan setapak
melihat Edelweiss yang berceceran, seperti ya adalah Edelweiss yang berceceran kayak gitu. Lalu kata Riko, aduh rezeki nomplok nih, aku ambil aja bunganya. Nah Edelweissnya itu malah diambil banyak, dipungutin sepanjang jalan itu banyak Edelweiss. Tapi kata Sofyan sama Rudi, kamu jangan ngambil Edelweiss itu, mungkin Edelweiss itu milik orang yang tadi ngambil, ditinggalin. Lalu kata Riko, ini kalau gak diambil kan eman, nanti rusak di jalur. Nah diambilin lah, ditumpuk sampai segini, dimasukin di dalam kirinya yang udah penuh itu, sampai ya overload kayak gitulah, dimasukin dipaksa. Nah masuk. Nah, tapi sampai di base camp ini mereka bertiga, berdua ini diancam, Sofyan sama Rudi ini diancam sama Riko, kamu jangan bilang-bilang sampai di base campnya kalau aku bawa Edelweiss. Nah ya otomatis mereka kan nggak mungkin cari masalah lah. Ketika hampir meninggalkan base camp, Sofyan ini mendengar di telinganya itu yang sering diganggu ini malah Sofyan ini dibisikin, awas hati-hati kamu, nanti kamu ada masalah. Sampai di situ hari kelima mereka nyampe di rumahnya. Hari kelima, 1 hari di rumah. Hari ke-6 Sofyan dan Rudi digegerkan dengan berita meninggalnya Riko ini meninggal setelah 1 hari dari Argopuro. Nah untuk ceritanya saya kasih di part keempat. Saya kalau ada salah kata mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.